Pagi itu, embun masih menggantung di daun pisang yang dipakai para pedagang untuk membungkus dagangan. Pasar Karangjati perlahan ramai, suara tawar-menawar mulai bersahutan, dan aroma gorengan serta sayuran basah memenuhi udara. Di tengah riuh itu, seorang pria parubaya dengan jaket lusuh mendorong gerobak ciloknya. Dialah Asep, sosok yang selalu hadir paling awal dan pulang paling akhir, seolah hidupnya hanya berputar antara adonan cilok dan bau asap dari kompor kecilnya. Wajah Asep tampak biasa saja, tidak menonjol, bahkan seringkali dilupakan orang. Tetapi ada ketenangan dingin di matanya, ketenangan yang tak dimiliki pedagang biasa. Setiap kali ia meracik bumbu kacang atau membolak-balik cilok dalam kuah hangat, gerakannya selalu rapi dan presisi, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan sesuatu jauh lebih berbahaya daripada gerobak sederhana itu. Meski terlihat ramah, Asep jarang berbicara banyak. Ia menjawab seperlunya, tersenyum seperlunya, dan menunduk seperlunya. Namun para pedagang lain tahu, ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Kadang, saat ia termenung melihat pasar, tatapannya kosong namun penuh beban, seolah sedang mengingat masa lalu yang tak semua orang mampu bayangkan. Gerobak ciloknya selalu bersih dan tertata, bertolak belakang dengan kehidupannya yang tampak sederhana. Di bagian bawah gerobak itu, tersimpan sebuah kotak kayu tua dengan gembok kecil, tak pernah dibuka, tak pernah disentuh, namun selalu dijaga. Beberapa pedagang pernah bertanya, tapi Asep hanya tersenyum, isinya kenangan lama, tidak penting. Jawaban yang membuat semua orang berhenti bertanya. Di pagi itu, dagangannya sedang ramai. Para pembeli, ibu-ibu, anak sekolah, tukang parkir, mengantre sambil tertawa dan bercanda. Asep melayani semua dengan sabar, meski di balik senyumnya ada sesuatu yang terasa dipaksa. Sesekali ia menarik napas panjang, seperti menahan sesuatu yang ingin meledak dari dalam dadanya. Di sela-sela kesibukan, Asep melihat sekelompok burung pipit berebut remah makanan di tanah. Entah kenapa pemandangan itu membuatnya terdiam. Ada rasa getir di hatinya, seolah burung-burung itu mengingatkannya pada seseorang, atau sesuatu. Tapi ia buru-buru menghilangkan lamunan itu ketika pembeli berikutnya memanggil, "Bang, cilok pedesnya satu." Saat matahari mulai naik, suara bising dari arah jalan utama terdengar semakin dekat, suara motor dengan knalpot memekakkan telinga yang tak asing bagi para pedagang. Spontan beberapa pedagang menunduk, beberapa menarik napas resah, dan sebagian mulai membereskan dagangan. Asep memandang gelagat itu, sedikit mengernyit. Ia sudah lama berdagang di pasar ini, dan ia cukup tahu suara itu hanya berarti satu hal, rombongan preman Karangjati datang menagih jatah. Namun Asep memilih tetap fokus pada ciloknya. Ia meraih mangkuk, menuang kuah, menambah sambal, dan menyerahkan kepada pembeli dengan senyum tipis. Hidup ini, gumamnya lirih, kalau terus menghindar, tidak akan pernah tenang. Kata-kata yang ia ucapkan sendiri seperti mengandung makna yang jauh lebih dalam dari sekadar kedatangan preman. Saat rombongan itu berhenti tepat di depan pasar, dan suara langkah-langkah berat memasuki area dagang, mata Asep berubah, tenang, namun gelap, seperti badai yang siap bangkit kembali. Suasana pasar yang semula riuh mendadak berubah hening ketika 5 motor besar berhenti tepat di pintu masuk. Knalpot mereka meraung panjang, seperti ancaman yang sengaja dipamerkan. Para pedagang menunduk, beberapa pura-pura sibuk, sementara yang lain memilih kabur perlahan. Di antara mereka, sosok berkepala botak mengilap turun dari motor paling depan. Dialah Joko Plontos, preman pasar Karangjati yang terkenal tak punya belas kasihan. Joko berjalan dengan langkah berat, diikuti 7 anak buahnya yang bertubuh kekar. Mereka menyebar seperti kawanan serigala yang siap memangsa. Bau parfum murahan bercampur bau rokok dan keringat membuat suasana makin menyesakkan. Joko mengedarkan pandangannya ke semua pedagang, memastikan semua bisa melihat siapa yang berkuasa di tempat itu. Lalu matanya berhenti pada sosok yang tetap tenang di tengah kekacauan, Asep, si pedagang cilok. Ini, pedagang cilok yang sok suci itu, ujar Joko sambil tertawa sinis. Anak buahnya ikut cekikikan. Mereka berjalan mendekat, melingkari gerobak Asep seperti akan mengintimidasi seekor hewan kecil. Asep tidak berkata apa-apa, hanya merapikan mangkuk dan sendok, seolah kedatangan preman itu hanyalah angin lewat. Ketika Joko berhenti tepat di depan gerobak, ia meludahi tanah, cipratan ludah itu mengenai sandal dan kaki Asep. Para pedagang lain menahan napas. Semua tahu tidak ada seorang pun yang berani menatap Joko setelah diperlakukan begitu,
namun Asep mengangkat wajahnya perlahan. Matanya tenang, terlalu tenang. Ketegangan halus memenuhi udara. "Kamu dengar enggak, Sep?" Joko menatap tajam. "Mulai bulan ini, pedagang cilok juga wajib bayar uang keamanan. Semua bayar, termasuk kamu." Nada suaranya seperti perintah yang tak bisa ditolak. Namun Asep hanya menatapnya tanpa ekspresi, bibirnya sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi seperti sedang menahan sesuatu yang jauh lebih besar. Anak buah Joko mendekat dan memeriksa gerobak Asep. Salah satunya sengaja menendang roda gerobak hingga berbunyi keras. Gerobak itu bergoyang, kuah cilok hampir tumpah. Asep meraih gagang gerobaknya agar tetap tegak. Tangannya tak gemetar sama sekali, meski situasi di sekelilingnya tampak meledak kapanpun. "Aku cuma pedagang kecil, Kang," ujar Asep pelan. "Kalau semua dipalak, bagaimana kami bisa hidup?" Kalimat itu sederhana, tapi ada ketegaran aneh di dalamnya. Seolah kalimat itu diucapkan oleh seseorang yang pernah menghadapi hal jauh lebih mengerikan daripada rombongan preman pasar. Joko mendekat lebih dekat, lalu meludahi wajah Asep secara langsung. Beberapa pedagang menutup mulut, beberapa wanita memalingkan muka, tak sanggup melihat penghinaan sekejam itu. Ludah itu mengalir di pipi Asep, namun ia sama sekali tidak menghapusnya. Hanya matanya yang berubah, gelap, dalam, dan mengandung ancaman diam yang tidak seorang pun di sana mampu pahami. Joko tidak sadar bahwa pada detik itu, ia telah membuka pintu neraka. Karena pria parubaya yang tampak lembut di hadapannya, bukan hanya pedagang cilok. Ia adalah badai yang sedang tidur, dan hari itu, Joko telah membangunkannya. Setelah Joko Plontos dan rombongannya pergi, pasar kembali bergerak, tetapi tidak seperti sebelumnya. Suasana yang biasanya riuh berubah menjadi sunyi yang penuh rasa takut. Para pedagang melirik Asep dari kejauhan, membicarakan apa yang terjadi, tapi tak ada yang berani mendekat. Asep berdiri diam di samping gerobaknya, wajahnya masih penuh ludah yang mengering. Tak satu pun orang berani menawari tisu atau ucapan simpati. Ada sesuatu yang mereka rasakan, sesuatu yang membuat mereka memilih menjauh daripada peduli. Asep perlahan mengusap wajahnya, menghapus ludah itu dengan gerakan halus, nyaris tanpa emosi. Namun bibirnya mengeras, seperti seseorang yang sedang menahan badai di dalam dadanya. Ia menatap tanah tempat Joko tadi berdiri, tatapan kosong namun menyimpan amarah pekat. Tidak ada getaran di tubuhnya, tidak ada air mata, tidak ada protes. Yang ada hanya ketenangan mengerikan yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri jika melihatnya lebih lama. Ia menutup gerobak ciloknya lebih cepat dari biasanya. Para pelanggan yang masih ingin membeli pun hanya bisa melihat dari jauh, ragu bertanya. Asep mendorong gerobaknya perlahan menuju gang kecil di belakang pasar. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ia sedang menahan diri agar tidak kembali dan menghajar Joko pada saat itu juga. Nafasnya menghangat, pendek, namun teratur. Ia bukan takut, ia sedang mengontrol sesuatu yang pernah membuatnya menjadi legenda kelam. Begitu memasuki gang sempit yang sepi, Asep berhenti. Ia menyandarkan gerobaknya ke dinding dan menatap kedua tangannya. Tangan yang terlihat lemah dan keriput itu sebenarnya pernah mematahkan puluhan tulang, pernah memegang senjata yang membuat banyak orang bertekuk lutut. Tangan itu dulu begitu disegani. Namun kini, di pasar Karangjati, tangan itu dihina seolah tidak berarti apa-apa. Kenangan lama mulai bermunculan, bayangan wajah musuh-musuh yang pernah ia habisi, sahabat-sahabat yang mati dalam perang antar geng, dan masa ketika ia duduk sebagai pemimpin besar Naga Hitam, organisasi kriminal yang menggetarkan seluruh wilayah. Ia memilih meninggalkan semua itu demi hidup sederhana, demi menebus dosa, demi ketenangan. Tapi hari ini, satu ludah dari seorang preman pasar telah merusak ketenangan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Asep memejamkan mata, mencoba menahan gejolak dalam dadanya. Namun semakin ia mencoba tenang, semakin memuncak amarah yang ia pendam. Ia tidak marah karena dipalak. Ia tidak marah karena dihina sebagai pedagang kecil. Yang membuatnya marah adalah, seorang sampah seperti Joko berani menodai dia, seorang yang dulu bahkan ditakuti para pemimpin organisasi gelap. Itu bukan sekadar penghinaan, itu adalah deklarasi perang. Ia mengambil napas panjang, lalu membuka mata dengan pandangan yang benar-benar berbeda. Pandangan yang dingin, hitam, dan mematikan. Pandangan seorang pemimpin mafia yang telah lama terkubur. Di sudut bibirnya, tersungging senyum tipis, senyum yang tidak mengandung kebaikan sedikitpun. Bukan senyum pedagang cilok, tetapi senyum predator yang sudah menentukan mangsanya.
Hari itu, di gang sempit yang sunyi itu, Asep akhirnya berhenti menjadi pedagang cilok yang sabar. Ia kembali menjadi seseorang yang dulu membuat dunia bawah menunduk, Asep Sang Naga. Dan ia telah mengambil keputusan, Joko Plontos tidak akan melihat matahari esok hari. Malam itu, rumah kecil Asep di pinggir kampung terlihat gelap dari luar. Hanya satu lampu kuning temaram yang menyala di ruang tengah, memberikan bayangan panjang di dinding bambu. Setelah pulang dari pasar, ia tidak makan, tidak mandi, bahkan tidak menyalakan TV seperti biasanya. Ia hanya duduk diam, membiarkan malam memeluknya dengan kesunyian yang menyesakkan. Di wajahnya, masih tersisa jejak kemarahan yang tidak bisa disembunyikan lagi. Sekitar tengah malam, Asep akhirnya berdiri dan berjalan menuju kamar yang jarang ia buka. Kamar itu terkunci selama bertahun-tahun, seolah menyembunyikan dosa yang tak boleh disentuh. Ia mengambil kunci kecil dari balik foto almarhum istrinya, lalu membuka pintu kamar yang berdebu itu. Bau masa lalu langsung menyeruak, bau yang membuat seseorang biasa mual, tapi bagi Asep, bau itu seperti rumah kedua. Di tengah kamar terdapat sebuah lemari besi tua dengan gembok besar yang menghitam. Asep memandangi lemari itu lama, seolah sedang berbicara dengan hantu-hantu lamanya. Lalu perlahan ia memutar kunci gembok. Klik, gembok itu terbuka. Ketika pintu lemari disingkap, di dalamnya tersimpan beberapa benda yang tampak tak cocok dengan kehidupan seorang pedagang cilok, pistol tua berlapis hitam, 2 pisau lipat, cincin bergambar naga, serta selembar rompi kulit yang penuh tanda sayatan. Tangan Asep menyentuh cincin naga itu dengan lembut, seperti menyentuh pusaka keramat. Cincin itu dulu adalah lambang kekuasaan tertinggi naga hitam, organisasi kriminal yang ia pimpin. Ia pernah duduk di kursi kekuasaan, mengendalikan jaringan gelap di 3 kota, sebelum memilih mundur setelah anak semata wayangnya lahir. Ia ingin menjadi ayah yang berdebu tangan karena membuat cilok, bukan karena darah. Tapi hidup tidak pernah benar-benar mengizinkannya bebas. Asep menatap pistol tua di dalam lemari. Ia mengangkatnya, merasakan berat yang begitu familiar di tangan kanannya. Berat yang mengingatkannya pada puluhan malam berdarah yang ia lalui. Pistol itu seperti sahabat lama yang memahami semua sisi tergelapnya. Ia memutar silindernya, memastikan semuanya masih berfungsi sempurna. Suara klik kecil terdengar jelas, suara yang selama ini ia hindari, namun kini justru menenangkan. Ia kemudian duduk di lantai, membuka sebuah album foto kecil. Di sana ada foto-foto dirinya muda bersama anak buahnya, Bahar yang bertubuh besar, Togar si bengal yang selalu tertawa, dan Mawar Hitam, pembunuh bayaran yang pernah mengguncang dunia kriminal karena keheningannya. Saat itu mereka bukan hanya geng, tapi keluarga. Dan ketika Asep menghilang dari dunia hitam, semuanya tercerai-berai. Ia selalu berharap tidak pernah bertemu mereka lagi, karena jika bertemu, berarti dunia lamanya kembali memanggilnya. Tiba-tiba, Asep meremas foto itu hingga hampir robek. Wajah Joko Plontos terbayang jelas, ludah yang menetes di pipinya, tatapan merendahkan itu, dan tawa anak buahnya ketika menendang gerobak cilok yang menjadi sumber hidupnya. Semua itu mengaduk seluruh amarah yang selama ini ia pendam. Ia bukan marah karena dipalak. Ia marah karena identitas barunya, hidup sederhananya, dan kedamaian yang ia bangun selama bertahun-tahun dihina seolah sampah. Asep memasukkan cincin naga ke jarinya, lalu menyelipkan pistol tua itu ke pinggang. Ketika ia berdiri, cahaya lampu kuning di ruang itu memantulkan bayangan panjang seorang pria yang bukan lagi pedagang cilok. Bayangan itu adalah bayangan seorang raja tanpa tahta, yang akhirnya memutuskan untuk mengambil kembali sesuatu yang selama ini ia kubur, kekuatan, kekerasan, dan amarah. Malam itu, luka lama Asep benar-benar bangkit. Langit dini hari masih gelap ketika Asep keluar dari kamar rahasia itu. Cincin naga kini melingkar kuat di jarinya, berkilau redup di bawah cahaya lampu. Pistol tua terselip di pinggangnya, beratnya seperti mengingatkan bahwa tidak ada jalan kembali setelah ini. Asep berdiri lama di ruang tamu, menatap foto keluarganya yang masih tergantung di dinding bambu. Di foto itu, ia tersenyum bersama istrinya dan anak kecilnya yang kini entah di mana. Senyum itu jauh berbeda dari tatapan dingin yang kini ia miliki. Ia duduk perlahan, menahan napas panjang. Di dalam dirinya ada 2 suara yang saling bertarung, suara pedagang cilok yang ingin hidup damai, dan suara raja kriminal yang haus kehormatan. Namun ingatan ludah di wajahnya, penghinaan di depan banyak orang, dan tendangan ke gerobaknya yang ia bangun dengan susah payah, memadamkan suara lembut dalam dirinya.
Suara yang tersisa hanyalah suara gelap yang sudah lama ia kunci. Asep sang naga harus bangkit. Tak lama kemudian, Asep membuka ponsel lamanya yang selama ini ia simpan mati. Baterainya sudah lemah, tetapi masih cukup menampilkan daftar kontak lama yang sebagian besar telah ia hapus. Namun ada 3 nama yang tetap ia simpan, meski ia berjanji tidak akan pernah memanggil mereka lagi, Bahar, Togar, dan Mawar Hitam. Saat 3 nama itu muncul di layar, jantungnya berdetak keras, bukan karena ragu, tapi karena sadar bahwa sekali ia menghubungi mereka, perang akan dimulai. Dengan tangan yang tidak lagi bergetar, Asep mengirimkan satu pesan pendek ke ketiganya. Kumpul, lokasi lama, malam ini, tidak ada tanda tangan, tidak ada penjelasan. Mereka pasti paham, orang-orang seperti mereka tidak butuh banyak kata untuk memahami bahwa darah akan tumpah. Setelah pesan terkirim, Asep menutup ponselnya dan berdiri. Ia mengambil rompi kulit dari lemari dan menatapnya sejenak. Sebelum mengenakannya, rompi itu adalah simbol lamanya, lambang perang, lambang naga hitam. Ketika rompi itu menempel di tubuhnya, seolah ia mengenakan kembali identitas yang selama ini tertidur. Hawa dingin menyelinap ke tulang-tulangnya, namun ada kehangatan aneh yang justru membuat tubuhnya terasa hidup kembali. Ia membuka pintu rumah dan melangkah keluar. Udara pagi menusuk kulitnya, namun terasa menyegarkan. Semua terasa berbeda, seolah dunia menyambut kembalinya sosok yang telah lama hilang. Cahaya bulan memantul di mata Asep yang kini penuh tekad membara. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penyangkalan. Ia tahu persis apa yang harus ia lakukan. Joko Plontos telah menyentuh batas yang tidak boleh disentuh. Ketika Asep mulai berjalan meninggalkan rumah, ia menoleh sekali lagi ke arah gerobak ciloknya yang terparkir di samping rumah. Gerobak itu tampak kecil, rapuh, dan sangat kontras dengan bayangannya sendiri yang memanjang di tanah. Dalam hati, Asep berbisik lirih, "Maafkan aku, tapi damai bukan milik orang seperti aku." Setelah itu, ia melangkah mantap menuju kegelapan, menuju dunia yang pernah ia tinggalkan. Pada detik itu, keputusan telah diambil. Asep tidak lagi hanya ingin membalas dendam. Ia ingin menghapus seluruh penghinaan dengan darah. Dan dalam dunia kriminal, keputusan seperti itu hanya punya satu akhir, seseorang tidak akan pulang hidup-hidup. Lokasi lama yang dimaksud Asep berada di luar kota, sebuah gudang tua dekat rel kereta yang sudah lama ditinggalkan. Dulu, tempat itu adalah markas kecil naga hitam, tempat merancang operasi, menyembunyikan barang, atau sekadar menghilang dari kejaran musuh. Kini, gudang itu terlihat lebih rapuh daripada ingatan Asep, dindingnya berkarat, dan pintunya nyaris jatuh. Namun begitu ia melangkah masuk, udara di dalam tetap terasa sama, dingin dan penuh sejarah kelam. Tidak butuh waktu lama sebelum suara langkah berat terdengar. Dari kegelapan muncul sosok besar dengan jaket kulit lusuh, Bahar, tangan kanan Asep yang dulu paling setia. Tubuhnya masih besar seperti dulu, namun keriput dan rambut memutih menandakan ia sudah lama meninggalkan dunia kekerasan. Namun begitu melihat Asep memakai cincin naga, tubuh besar itu langsung menegang, seperti insting lamanya bangun kembali. "Bang," suara Bahar serak dan lirih. "Akhirnya, lo manggil gue lagi." Tidak ada pelukan, tidak ada sapaan hangat. Yang ada hanya tatapan dua serigala lama yang saling mengenali bau pertempuran. Tak lama kemudian, derap langkah cepat terdengar dari pintu belakang. Togar, si bengal yang dulu tak pernah takut mati, kini muncul dengan rambut acak-acakan dan bekas luka lama di pipinya. Ia tertawa pendek ketika melihat Asep, tapi tawanya membawa kesedihan. "Gila, gue kira lo udah bener-bener mati, Sep." Ketika ia melihat pistol tua di pinggang Asep, tawanya berhenti. "Jadi, kita beneran balik ke dunia itu." Gudang menjadi sunyi sejenak. Cahaya neon redup yang berkedip-kedip membuat tiga bayangan mereka tampak seperti hantu masa lalu. Mereka berdiri di tengah ruangan yang berdebu, tidak ada meja, tidak ada peta operasi seperti dulu. Tetapi aura gelap di antara mereka cukup untuk membuat ruangan itu kembali terasa seperti markas kriminal paling ditakuti. Asep maju satu langkah. Tatapannya tidak gemetar, suaranya tidak goyah. "Ada preman pasar di Karangjati," katanya pelan namun tajam, "yang berani meludahi gue, dan nendang gerobak cilok gue seolah gue bukan siapa-siapa." Bahar menggeram, Togar mengepalkan tangan begitu keras hingga buku jarinya memutih. Mereka tahu kalimat itu bukan sekadar cerita penghinaan. Itu deklarasi perang. "Namanya Joko Plontos," lanjut Asep. "Punya anak buah banyak.
Sering meresahkan, tapi dia tidak tahu siapa yang dia sentuh. Suasana dalam gudang langsung berubah, seperti udara tiba-tiba mengental. Mereka bertiga bukan lagi pedagang, buruh, atau pria parubaya biasa. Mereka adalah bayangan yang pernah membuat kota bergetar. Tiba-tiba suara lembut namun dingin terdengar dari sudut ruangan. Kalau Asep udah turun tangan, berarti seseorang harus dikubur malam ini. Dari kegelapan, muncul sosok wanita berjaket hitam, rambut pendek, dan mata tajam seperti pisau, mawar hitam. Pembunuh bayaran paling mematikan yang pernah bekerja untuk naga hitam. Ia berjalan perlahan ke arah mereka, seolah waktu tidak pernah mengubah cara ia bergerak. Keempatnya kini berdiri dalam lingkaran. Setiap dari mereka memiliki masa lalu kelam, dosa yang tak bisa dihitung, dan alasan kenapa mereka menghilang dari dunia kriminal. Tetapi malam itu, alasan mereka berkumpul hanya satu, tak seorang pun boleh menghina Asep dan hidup dengan kepala utuh. Mereka tidak butuh rencana rumit. Dengan mereka berempat saja, arti kehancuran sudah cukup jelas. Tanpa senyum, tanpa perayaan, Asep hanya berkata pelan, "Kita habisi preman itu, semua." Dan tiga bayangan lainnya mengangguk. Malam itu, neraka resmi dibuka kembali. Malam itu turun pelan-pelan di Karangjati, menutup pasar dengan selimut gelap yang hanya ditembus oleh lampu-lampu jalan yang berkedip lemah. Di sudut pasar, gerobak cilok Asep tampak terparkir rapi seperti biasa, seolah pemiliknya sedang beristirahat di rumah. Padahal, jauh dari sana, Asep dan tiga bayangannya sedang bergerak dalam diam, memetakan jalan menuju sarang orang yang berani menyentuh harga dirinya. Pasar yang siang harinya riuh kini tampak seperti panggung kosong yang menunggu pertunjukan berdarah. Asep berdiri di atas sebuah bukit kecil dekat terminal, memandang ke arah gudang tua yang menjadi markas Joko Plontos. Dari kejauhan, ia bisa melihat motor-motor berjejer, suara tertawa kasar, dan asap rokok yang mengepul dari pintu gudang yang setengah terbuka. Ia memperhatikan setiap detail, jumlah orang yang keluar masuk, posisi penjaga, dan jalur pelarian. Dulu, ia memetakan wilayah musuh dengan peta dan foto satelit, sekarang hanya dengan mata telanjang, tapi ketajamannya tak pernah pudar. Di sebelahnya, Bahar memegang teropong kecil, sesekali memberikan laporan pelan. "Depan ada 3 orang, Bang. Di dalam paling nggak 8 sampai 10. Mereka pikir dunia ini punya mereka." Togar duduk di atas batu, menghitung puntung rokok yang berserakan di tanah, menebak sudah berapa lama mereka nongkrong di sana. Ia terkekeh pendek, gaya doang sangar, tapi lengahnya kebangetan. Ini bukan markas, ini kandang kambing siap disembelih. Mawar hitam bersandar ke pohon, matanya tak lepas dari pintu belakang gudang. Ia jarang bicara, tapi sekali bicara, selalu tepat sasaran. Pintu belakang cuma dijaga 1 orang. Itu juga lebih sibuk main HP daripada ngawasin sekitar. Kalau mau masuk tanpa suara, lewat situ. Kalimatnya pelan, tapi membawa rasa dingin. Ia sudah membayangkan bagaimana caranya membuat penjaga itu jatuh tanpa sempat berteriak. Asep menyimak semua laporan itu dengan tenang. Di kepalanya, potongan-potongan informasi tersusun seperti puzzle. Ia mengingat medan sekitar, gang sempit di sebelah kiri, kebun kosong di belakang, dan sungai kecil di sisi kanan yang bisa jadi jalur kabur jika terjadi sesuatu di luar dugaan. Ia menimbang segala kemungkinan, bukan karena takut, tapi karena kebiasaan lamanya sebagai pemimpin operasi. Baginya, membunuh itu bukan soal siapa yang paling ganas, tapi siapa yang paling siap. "Bahar, lo ambil sisi kiri. Awasi siapapun yang mau keluar dari pintu samping," ucap Asep pelan. "Togar, lo siap di dekat motor-motor mereka. Kalau ada yang coba kabur, bikin mereka nyesel pernah bisa jalan." Togar mengangguk dengan mata berbinar, seperti anak kecil yang diberi mainan baru. "Dengan senang hati, Bang." Asep lalu menatap Mawar. "Lo ikut gue, kita masuk lewat belakang. Joko harus lihat muka gue sebelum dia mati." Ucapan itu keluar begitu tenang, seolah mereka hanya akan mengantar paket, bukan mengantarkan nyawa. Angin malam berhembus, membawa suara tawa para preman dari kejauhan. Mereka di dalam gudang mungkin sedang minum, berjudi, atau menghitung hasil palakan hari ini, tanpa tahu bahwa orang yang mereka ludahi tadi pagi kini memegang tali yang akan memutus napas mereka. Di bawah cahaya bulan, bayangan Asep tampak memanjang, bersatu dengan kegelapan di sekelilingnya.
Ia bukan lagi pedagang cilok yang menerima nasib, ia adalah algojo yang memilih sendiri siapa yang pantas diturunkan ke tanah. Sebelum bergerak, Asep memejamkan mata sejenak. Bukan untuk berdoa, tapi untuk memastikan dirinya benar-benar siap melepas sisa-sisa keraguannya. Di dalam benaknya, wajah Joko Plontos muncul jelas, senyum merendahkan, ludah di pipinya, dan tendangan ke gerobaknya. Saat ia membuka mata, tidak ada lagi jejak pedagang cilok di sana. Hanya ada tatapan dingin seorang pemimpin mafia yang sudah memutuskan, malam ini, sarang serigala akan berubah menjadi liang kubur. Saat jarum jam mendekati pukul 11 malam, gudang tua itu masih dipenuhi suara tawa para preman. Gelas-gelas bir beradu, kartu domino dibanting kasar, dan musik dangdut dari radio butut menggema di dalam ruangan. Mereka tidak tahu bahwa dunia mereka sedang menyempit, detik demi detik. Di luar, angin malam membawa aroma tanah basah, dan niat pembalasan yang menguap dari tubuh Asep dan kelompoknya. Sunyi yang menggantung bukan sunyi biasa, ini adalah sunyi sebelum badai. Bahar mengambil posisi di gang sempit sebelah kiri gudang. Tubuhnya menempel ke tembok, napasnya teratur seperti seorang pemburu yang sudah tahu arah lari mangsanya. Togar, dengan wajah seperti menahan tawa, merayap ke arah parkiran motor para preman. Dengan cekatan ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan seutas kawat baja tipis dan sebotol bensin. Biar mereka nggak punya kaki buat kabur, gumamnya, menyiram bensin secara merata di bawah motor-motor itu. Sementara itu, Asep dan mawar hitam berada tepat di belakang gudang. Pepohonan yang tumbuh liar menjadi pelindung mereka, membuat langkah-langkah keduanya menyatu dengan kegelapan. Asep mengintip dari celah papan tembok yang lapuk. Di sana, terlihat seorang penjaga yang tengah duduk bersandar sambil tertawa sendiri melihat ponselnya. Usianya masih muda, mungkin baru direkrut, dan jelas belum mengerti apa artinya menjaga pintu bagi orang yang benar-benar ingin hidup. Tanpa isyarat panjang, Mawar bergerak. Ia melangkah begitu halus hingga rumput pun seolah tak berani bersuara. Dalam hitungan 2 detik, lengan kurus penjaga itu sudah terkunci, mulutnya tertutup rapat oleh sapu tangan hitam. Tubuhnya meronta sebentar, lalu terkulai lemas tanpa suara. Mawar hanya menatapnya dingin sebelum berkata pelan, "Satu beban berkurang." Asep mengangguk, menghargai kecepatan dan ketepatannya. Asep mendorong perlahan pintu belakang gudang. Engselnya berdecit kecil, namun tertutup oleh suara gaduh di dalam. Begitu celah cukup lebar, Asep melangkah masuk dengan tatapan yang berubah menjadi baja. Bau alkohol, rokok murahan, dan keringat bercampur memenuhi udara. Para preman di dalam terlalu sibuk untuk memperhatikan dua bayangan yang masuk perlahan, namun pasti. Setiap detik terasa seperti helaan nafas terakhir bagi siapapun yang berdiri di ruangan itu. Tegar, salah satu anak buah Joko, sedang memukul meja sambil tertawa keras. "Hari ini enak bener, kita palasi tukang cilok itu sampai nangis." Serentak para preman lainnya ikut tertawa, seolah penghinaan terhadap Asep adalah kejadian lucu yang patut dirayakan. Mawar menatap Asep, sinya. Asep mengangguk. Mata Asep tak berkedip sedikit pun, seakan kalimat itu menjadi pemantik pembantaian yang sudah ia tunggu sejak pagi. Asep mengambil langkah ke tengah ruangan. Langkahnya tenang, tapi setiap lantai yang diinjak seolah ikut bergetar. Saat para preman menyadari kehadirannya, tawa mereka terhenti satu persatu, merambat seperti gelombang ketakutan yang terlambat datang. Beberapa berdiri, beberapa mengambil botol, beberapa hanya membeku. "Lo," kata salah satu dari mereka dengan suara pecah. "Lo si tukang cilok." Asep tersenyum tipis. Senyum yang dinginnya melebihi es di kutub. "Bukan," jawabnya pelan. "Gue adalah akhir dari kalian." Dan pada detik itu juga, sunyi di dalam gudang meledak menjadi kekacauan. Mawar bergerak seperti bayangan, Asep melesat seperti kilat, dan para preman itu baru menyadari, mereka bukan sedang menghadapi pedagang cilok. Mereka sedang berhadapan dengan malaikat maut yang selama ini pura-pura mendorong gerobak. Begitu kata terakhir Asep menggema di dalam gudang, ruangan itu pecah seketika. Salah satu preman paling besar, Bendo, langsung melempar kursi ke arah Asep. Namun gerakan itu terlalu lambat untuk seseorang dengan insting pembunuh seperti dirinya. Asep bergeser setengah langkah, kursi melayang lewat, dan pukulan balasannya mendarat tepat di ulu hati Bendo. Tubuh raksasa itu terangkat beberapa sentimeter sebelum jatuh terpental ke meja domino. Suara retakan kayu bercampur dengan teriakan pertama malam itu, teriakan yang menandai dimulainya pembantaian.
Mawar hitam sudah berada di tengah pertempuran. Tangannya bergerak cepat, memanfaatkan pecahan botol dan sebilah pisau kecil yang ia sembunyikan di balik jaket hitamnya. Dua preman mencoba menyerangnya bersamaan, namun Mawar seperti bayangan yang menari dalam gelap. Ia berputar, menepis serangan pertama, menusuk kaki lawannya, lalu memukul tengkuk yang lain hingga roboh. Tidak ada ampun, tidak ada keraguan. Ia bergerak seolah ini adalah panggung yang sudah ia latih bertahun-tahun. Di sisi lain, Bahar menyergap tiga preman yang mencoba kabur dari pintu samping. Tubuhnya besar namun lincah, dan setiap pukulan yang dilayangkan terdengar seperti palu menghantam daging basah. Salah satu preman berusaha mengambil pipa besi, tapi Bahar mendorongnya ke dinding dengan kekuatan yang membuat tembok retak sedikit. "Gua udah lama pengen ngelurusin tulang kalian," geram Bahar, menahan preman itu dengan lutut ke dada sampai napasnya habis. Togar, yang berada di luar, menunggu reaksi dari dalam gudang. Begitu mendengar suara kaca pecah dan teriakan minta tolong, ia tersenyum sinis. Dua preman keluar terburu-buru, mencoba kabur lewat motor mereka. Tepat ketika salah satu berusaha men-starter motor, percikan api dari kabel yang ia jebak membakar bensin yang disiram sebelumnya. Ledakan singkat membuat dua tubuh itu terpental ke tanah. Togar hanya menepuk-nepuk tangannya. "Kalian kira bisa kabur dari kami?" Kebangetan optimis. Sementara itu, Asep menghadapi 4 preman sekaligus. 2 menyerang dari depan, 1 dari belakang, dan 1 lagi mencoba menghantamnya dengan balok kayu. Namun bagi Asep, posisi mereka terlihat jelas seperti pion catur. Ia menangkap balok itu sebelum mengenai punggungnya, memutarnya ke belakang, dan menghantam wajah pemegangnya. Dentuman keras terdengar, disusul darah yang memercik ke lantai. Asep menendang 2 lainnya hingga terhempas. Ia bergerak dengan presisi seorang algojo yang terbiasa mengambil nyawa tanpa gemetar. Begitu sebagian besar preman tumbang, tersisa 3 orang yang gemetar ketakutan di sudut ruangan. Mereka menempel ke tembok, tangan terangkat, wajah penuh luka dan keringat dingin. "Ampun, ampun, Bang, kami nggak tahu, kami cuma ikut-ikutan," kata salah satu dari mereka sambil terisak. Asep melangkah mendekat, wajahnya tanpa ekspresi. "Kalian ikut siapa?" tanya Asep datar. "Joko, Bang, semuanya perintah Joko, dia yang suruh palak, dia yang suruh." Suaranya pecah, tubuhnya bergetar. Asep menunduk sedikit, menatap mata ketiga orang itu. "Kalau begitu," ucapnya pelan, dengan suara yang lebih menyeramkan dari teriakan, "biar gue yang selesaikan perintah hidup kalian." Mawar melangkah maju, pisau di tangan sudah berlumur merah. Dalam beberapa detik, sunyi kembali menguasai ruangan, hanya menyisakan suara napas berat dari para algojo yang berdiri di tengah gudang yang kini berubah menjadi ladang kematian. Namun satu hal belum terjadi, Joko Plontos belum muncul. Belum ada jasadnya, belum ada jejaknya, dan itu membuat Asep menatap ke pintu gudang dengan tatapan yang lebih tajam daripada pisau yang ia sembunyikan. Asap tipis masih menggantung di udara ketika pintu utama gudang tiba-tiba terbanting keras dari luar. Suara itu membuat semua anggota Asep refleks menoleh. Dari balik debu dan cahaya lampu jalan yang temaram, muncul siluet seseorang, tegap, botak mengkilap, dan membawa linggis panjang di bahunya. Joko Plontos akhirnya pulang. Langkahnya berat, penuh kepercayaan diri, tidak menyadari bahwa kerajaannya kini telah menjadi kuburan bagi anak buahnya. Begitu ia melihat tubuh-tubuh tergeletak di lantai, wajahnya menegang, mata membelalak tak percaya. "Siapa yang berani?" teriak Joko, sebelum kalimatnya terhenti. Ia melihat Asep berdiri di tengah ruangan, berdarah, tapi tegap seperti batu karang. Asep tidak bergerak, hanya memandangi Joko dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Joko tertawa pendek, penuh amarah bercampur kesombongan. "Lo, si tukang cilok, ini semua kerjaan lo." Suaranya meledak seperti bom waktu. Tapi Asep tidak menanggapi dengan kata-kata. Diamnya justru lebih mengintimidasi daripada sumpah serapah manapun. Joko meludah ke lantai, seolah ingin mengulang penghinaan yang ia lakukan pagi itu. "Ngapain lo? Hah, berani-berani ngacak-ngacak wilayah gua. Lo pikir lo siapa?" kata Joko sambil menunjuk pakai linggis. Mawar dan Bahar bersiap menyerang, tapi Asep mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka menahan diri. Asep ingin ini selesai dengan tangannya sendiri. Tidak ada orang lain yang punya hak menyentuh Joko. Dendam itu terlalu personal untuk dibagi. Asep melangkah pelan menuju Joko.
Setiap langkah terdengar seperti dentuman palu menghantam peti mati. "Lo nggak pernah kenal gue," kata Asep akhirnya, suaranya rendah namun dalam. "Lo kira gue cuma pedagang cilok, orang kecil, yang bisa lo ludahin seenaknya?" Joko mengepalkan tangan. "Emang iya, lo cuma sampah jalanan, dan malam ini gua bakar lo hidup-hidup." Linggis Joko terangkat tinggi, siap menghantam kepala Asep. Namun sebelum linggis itu turun, Asep bergerak. Cepat, terlalu cepat untuk ukuran pria seusianya. Ia menangkap batang linggis dengan tangan kosong, memutar tubuhnya, dan menghantam dada Joko menggunakan momentum lawan. Tubuh Joko terlempar beberapa langkah ke belakang dan menabrak meja kayu hingga pecah berantakan. Suara itu menggema di gudang seperti retakan bumi. Togar bersiul pelan. "Joko, lo salah banget pilih musuh." Joko bangkit dengan terengah-engah, tapi bukan Joko namanya kalau menyerah begitu saja. Ia meraih pecahan meja dan melemparkannya, mencoba mengalihkan perhatian. Lalu ia mengambil pisau lipat besar dari pinggangnya dan menyerang membabi buta. Gerakannya liar tapi penuh kekuatan. Asep menghindar 1-2 tebasan, namun pisau itu sempat memotong sedikit lengan bajunya. Darah menetes. Joko tersenyum puas. "Akhirnya, lo berdarah juga." Asep mengusap darah itu dengan tenang. "Lo mau tahu siapa gue sebenarnya?" katanya sambil menatap lurus ke mata Joko. Suasana terasa menegang, bahkan udara pun seolah berhenti bergerak. Joko menahan napas, entah karena rasa takut yang ia sembunyikan, atau karena firasat buruk. "Gue," Asep menunduk, lalu mendongak dengan aura yang berubah sepenuhnya, pemimpin dari kelompok yang dulu bikin kota ini gemetar. "Lo pikir gue jual cilok buat apa? Buat sembunyi. Dan lo, udah bangunin macan yang tidur." Kata-kata itu menghantam Joko lebih keras daripada pukulan manapun. Raut wajahnya berubah, dari marah, menjadi ragu, lalu menjadi takut. Untuk pertama kalinya, Joko pelontos melihat bahwa orang yang ia anggap remeh, adalah orang yang bisa menghabisi seluruh pasukan mafia hanya dengan satu perintah. Dan malam ini, ia adalah target terakhir. Asep mendekat, langkahnya mantap. "Sekarang, Joko," katanya sambil mengepalkan tangan. "Bayar semua yang lo lakukan." Duel itu belum selesai. Tapi satu hal jelas, malam ini bukan lagi soal perkelahian. Ini adalah eksekusi. Gudang tua itu tiba-tiba terasa lebih sempit, seolah dinding-dindingnya ikut menonton duel yang akan memutuskan siapa yang akan berjalan keluar hidup-hidup. Lampu neon berkedip-kedip, memantulkan bayangan Asep dan Joko yang berdiri berhadapan. Napas mereka berat, mata mereka menyala seperti dua binatang buas yang siap saling menerkam. Tidak ada lagi anak buah, tidak ada lagi strategi, hanya dua pria yang saling memikul dendam dan harga diri. Mawar, Bahar, dan Togar menahan napas, tahu bahwa pertarungan ini bukan untuk diganggu. Joko mengangkat pisau lipatnya, menggenggamnya begitu keras hingga buku jarinya memutih. "Kalau bener lo pemimpin mafia, harusnya lo udah busuk di tanah," kata Joko sambil menghentakkan kaki, mencoba menutupi ketakutannya dengan amarah. Asep tidak menjawab, tatapannya saja sudah cukup membuat Joko menggertak, tatapan seseorang yang pernah membunuh jauh lebih tangguh daripada preman pasar manapun. Tanpa peringatan, Joko menerjang dengan kecepatan penuh. Pisau Joko melesat ke arah perut Asep, namun Asep memutar tubuhnya, menangkap pergelangan tangan Joko, dan mendorongnya ke samping. Gerakan itu sederhana, tapi dilakukan dengan presisi yang menunjukkan pengalaman bertahun-tahun. Joko tersandung, namun cepat bangkit dan mengayunkan pisau lagi, kali ini lebih liar, lebih putus asa. "Mati lo!" teriaknya. Asep menghindar, tapi satu tebasan mengenai pundaknya, membuat darah kembali menetes. Tapi Asep tetap berdiri, tetap tenang, bahkan tenang yang membuat Joko semakin frustasi. Dengan satu hentakan, Asep memukul dada Joko menggunakan siku. Joko terhuyung ke belakang, menabrak tong kayu. Pikirannya berputar, bibirnya gemetar. "Lo, monster," katanya lirih. Asep mendekat tanpa ekspresi. "Bukan, gue cuma orang yang lo sentuh di waktu yang salah." Joko menggertakkan gigi, menolak kalah. Ia mengeluarkan pisau kedua dari balik sepatunya, dan kini ia memegang dua senjata sekaligus. Dengan teriakan penuh kemarahan, ia menyerbu lagi. Serangan ganda Joko jauh lebih berbahaya. Dua pisau berputar seperti sayap kematian, memaksa Asep mundur beberapa langkah. Mawar sempat ingin turun tangan, tapi Asep mengangkat tangan, memberi sinyal bahwa ia masih mengendalikan situasi.
Joko menyerang dari kiri, kanan, atas, namun pada tebasan ke-8, Asep menangkap salah satu tangan Joko dan memutarnya ke belakang. Pisau itu jatuh. Joko menjerit, tapi masih ingin melawan. Dengan tangan bebasnya, ia menusuk ke arah wajah Asep. Kali ini Asep tidak menghindar, dia menangkap tangan Joko, menahan pisau itu hanya beberapa sentimeter dari matanya. Otot tangan mereka saling menegang, suara gesekan logam dan kulit terdengar jelas. Joko memaksa sekuat tenaga, tapi Asep lebih kuat. Perlahan, Asep mendorong tangan itu menjauh dari wajahnya, berbalik mengendalikannya, lalu mendorong Joko hingga ia terjatuh ke lantai. Pisau kedua terlepas. Joko merangkak mundur, ketakutan mulai menguasai matanya. Asep, jangan, kita bisa bicara. Gue bisa bayar, gue bisa, kata Joko terbata. Asep mendekat, suaranya rendah namun tajam seperti pisau yang sudah diasah lama. Gue nggak butuh uang lo. Gue cuma butuh lo selesai. Joko mencoba berdiri, namun tubuhnya sudah kehilangan tenaga. Saat itulah Asep mengambil keputusan. Satu pukulan keras diarahkan ke rahang Joko, membuatnya terpental ke dinding. Lalu pukulan kedua, ketiga, setiap hentakan adalah balasan untuk ludah, palakan, dan penghinaan yang Joko lemparkan. Gudang bergema oleh dentuman, sampai akhirnya, tubuh Joko terkulai, tak bergerak. Nafasnya hilang, sunyi mendadak kembali menguasai ruangan. Asep berdiri tegak, dadanya naik turun, darah mengalir dari beberapa luka, tapi matanya tetap tajam. Ia tidak bersorak, tidak puas. Hanya ada satu perasaan, tugas selesai. Dan untuk pertama kalinya malam itu, para algojo yang setia kepadanya menunduk hormat. Asep bukan lagi pedagang cilok. Ia kembali sebagai pemimpin yang sebenarnya. Kematian Joko Plontos menyebar jauh lebih cepat daripada asap kebakaran kecil di parkiran motor gudang itu. Belum lewat 1 jam sejak tubuhnya dibiarkan tergeletak di lantai dingin, kabar itu sudah sampai ke warung kopi, pos ronda, hingga pedagang-pedagang di pasar Karangjati. Orang-orang berbisik ketakutan, sebagian tak percaya, sebagian justru merasa lega. Joko mati, tapi siapa yang bunuh? Tanya seorang pedagang. Katanya, tukang cilok, jawab yang lain dengan suara gemetar. Desas-desus itu membuat nama Asep Cilok tiba-tiba menjadi legenda baru, legenda yang tak seorang pun berani ucapkan terlalu keras. Di gudang, Asep duduk bersandar di tumpukan karung, tubuhnya masih berlumur darah, baik darah musuh maupun darahnya sendiri. Bahar membalut lukanya, tapi Asep seolah tak merasakan apapun. Wajahnya kosong, pikirannya berkelana jauh. Membunuh Joko bukan kemenangan baginya. Itu adalah pengingat pahit bahwa masa lalunya yang kelam, yang ia kubur dalam-dalam dengan gerobak cilok dan kehidupan sederhana, kini terbongkar lagi. Dan begitu masa lalu itu bangkit, ia tahu tidak akan ada jalan kembali. Mawar hitam duduk di samping Asep, menatapnya dengan mata yang tajam namun lembut. "Bang," katanya pelan, "kota ini bakal gonjang-ganjing. Joko itu bukan preman biasa. Dia punya bos di atasnya. Dan bosnya pasti bakal cari siapa yang berani bunuh anak emasnya." Bahar mengangguk setuju. "Kita harus siap. Ini baru permulaan." Tapi Asep tetap diam. Ia menatap tangannya sendiri, tangan yang dulu ia gunakan untuk memimpin puluhan eksekusi, dan kini ia gunakan untuk membuat cilok demi hidup damai. Ironis, sepertinya takdir tidak pernah mau membiarkannya berubah. Togar masuk sambil membawa ponsel retak. "Bang, ini masalah." Ia menunjukkan layar kepada Asep. Di sana terlihat video rekaman CCTV buram dari jalan dekat pasar. Video itu memperlihatkan siluet seseorang mirip Asep sedang berjalan menuju gudang. "Udah nyebar di grup-grup wapreman," kata Togar. "Kalau bos-bos di luar kota lihat ini, mereka bakal nyari kita." Bahar mengumpat pelan. Mawar mengepalkan tangan. Sementara Asep hanya menutup mata sejenak, menarik napas yang berat. Meski begitu, Asep tidak gentar. Ia berdiri perlahan, mengambil jaket hitamnya yang sudah lama ia tinggalkan di lemari besi kecil di sudut gudang. Jaket itu adalah simbol siapa dirinya dulu, simbol pemimpin mafia yang menghilang bertahun-tahun lalu. Mawar dan Bahar saling pandang, tahu bahwa keputusan besar sedang dibuat. "Lo yakin, Bang?" tanya Mawar. Asep mengangguk pelan. "Kalau mereka datang, gue nggak bisa lagi jadi Asep si tukang cilok. Gue harus jadi diri gue yang dulu." Togar menelan ludah. "Jadi, kita balik lagi, Bang. Ngejalanin organisasi seperti dulu." Asep menatap mereka satu persatu, Bahar yang setia,
mawar yang mematikan, togar yang licik namun cerdas. Bukan, balik, kata Asep perlahan. Kita bangun lagi, dari nol, tapi kali ini, dengan cara kita sendiri. Di luar, angin malam membawa suara sirene jauh di kejauhan, entah polisi, entah preman lain yang sedang bergerak. Kota Karangjati yang selama ini tampak biasa-biasa saja kini telah berubah menjadi medan perang tak terlihat. Asep merapikan kerah jaketnya, lalu berkata dengan suara yang mantap, suara seorang pemimpin yang kembali duduk di singgasananya. Perang sudah dimulai, dan mereka pikir gue masih jual cilok. Matanya menyala, salah besar. Di luar, angin malam membawa suara sirene jauh di kejauhan, seperti pertanda bahwa sesuatu yang gelap sedang bergerak di balik bayang-bayang kota Karangjati. Jalanan yang biasanya hanya dipenuhi pedagang kaki lima kini terasa seperti arena pertempuran sunyi, tempat para pemain lama kembali mengambil posisi masing-masing. Lampu-lampu jalan bergoyang pelan tertiup angin, seolah tahu bahwa kota ini bersiap memasuki babak baru yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Asep berdiri tegak di depan pintu bengkel tuanya yang sejak beberapa waktu lalu ia jadikan tempat bersembunyi. Tangannya merapikan kerah jaket lusuh yang sudah menemaninya sejak masa-masa kelam dulu. Namun malam ini, jaket itu terasa berbeda, seperti mantel yang kembali dikenakan seorang raja setelah lama dipaksa turun tahta. Di matanya, ada bara lama yang baru saja kembali menyala. Bara yang selama ini ia tekan demi hidup sebagai penjual cilok keliling. Perang sudah dimulai, dan mereka pikir gue masih jual cilok. Suaranya dalam, mantap, tak ada ragu sedikit pun. Kata-kata itu bukan sekadar gertakan, itu sumpah seorang yang pernah menguasai Karangjati sebelum bayangan musuh memaksanya menghilang. Dan malam ini, sumpah itu kembali terucap dengan kekuatan yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Dari kejauhan, suara knalpot brong beberapa motor terdengar melintas cepat. Bukan suara anak-anak biasa, tapi suara konvoi yang mengirim pesan, ada kekuatan besar sedang bergerak. Asep memicingkan mata, memantau arah datangnya suara. Mereka kira gue nggak dengar langkah-langkah itu, gumamnya. Padahal gue sudah nunggu mereka sejak lama. Di balik bengkel, seorang remaja bernama Dira, orang pertama yang tahu identitas asli Asep, datang tergopoh-gopoh membawa kabar buruk. Napasnya tersengal saat berkata, "Bang, mereka sudah nanyain abang di pasar lama. Katanya, si singa Karangjati harus keluar malam ini." Wajah Asep berubah gelap. Nama itu, Singa Karangjati, hanya digunakan saat dunia lama memanggilnya kembali. Asep menatap ke langit malam, seolah mencari jawaban di antara awan kelabu yang berarak cepat. Ingatan tentang masa lalu kembali menghantam, pengkhianatan, darah, dan seorang teman lama yang kini berubah menjadi musuh paling berbahaya. Kalau mereka datang buat perang, berarti seseorang sudah siap buat mati, katanya dingin. Bukan sombong, tapi suara seseorang yang pernah bertarung demi hidupnya ratusan kali. Dira menelan ludah, merasakan hawa dingin yang berbeda dari angin malam. "Bang, kita kabur aja, sebelum mereka nemuin tempat ini." Asep menggeleng pelan, matanya tetap menatap lurus ke jalanan gelap. "Kalau gue kabur, mereka bakal ngejar sampai ke kampung-kampung. Dan lo tahu apa artinya? Orang-orang gak bersalah bakal ikut jadi korban. Gue gak bakal biarin itu kejadian lagi." Asep melangkah keluar dari bengkel, membiarkan pintu berderit menutup di belakangnya. Ia berdiri tegak di tengah jalan, menantang gelapnya malam yang dipenuhi bahaya. Jaketnya berkibar pelan tertiup angin, dan sorot matanya menunjukkan bahwa singa Karangjati telah benar-benar bangkit. "Salah besar mereka kira gue sudah jinak," bisiknya sambil mengepalkan tangan. "Malam ini, mereka bakal ingat siapa gue sebenarnya." Langkah Asep mengarah ke pasar lama, tempat semua masalah ini bermula. Malam itu pasar terlihat berbeda, lebih gelap, lebih sunyi, seolah para pedagang sengaja menghindari tempat itu karena firasat buruk yang menggantung di udara. Lampu-lampu toko yang biasanya remang kini padam, menyisakan hanya bayangan yang menari di antara kios-kios kosong. Asep tahu, keheningan seperti ini bukan kebetulan. Ini jebakan yang disiapkan dengan rapi. Dari sebuah gang sempit di sisi pasar, Asep melihat bekas keributan, kursi terbalik, papan kayu patah, dan bercak darah kecil yang seperti diseret menuju arah tertentu. Nafasnya menegang. Dia tidak butuh waktu lama untuk memahami pesan itu. Preman-preman Joko Plontos sudah mulai bergerak, dan mereka sengaja meninggalkan jejak agar Asep mengikuti. "Mainnya kasar banget," gumamnya. "Tanda kalau mereka panik." Tiba-tiba,
suara langkah kaki berlari terdengar dari balik tumpukan karung bawang. Dira muncul lagi, wajahnya pucat pasi. "Bang, gue lihat orang-orang Joko tadi. Mereka bawa seseorang yang diseret," katanya terbata. Asep langsung menajamkan tatapannya. "Siapa?" Dira menunduk, tak sanggup menatap mata Asep. "Kayaknya, Kang Dadun, tukang parkir yang suka bantu jualan abang." Rahang Asep mengeras. Kang Dadun mungkin hanya tukang parkir di mata orang lain, tapi bagi Asep, pria itu adalah salah satu dari sedikit orang baik yang masih percaya padanya meski ia hidup sederhana sebagai pedagang cilok. Dan jika Joko Plontos menyentuhnya, itu bukan lagi peringatan. Itu deklarasi perang terbuka. "Mereka mau paksa gue keluar," bisik Asep. Dan mereka berhasil. Asep melangkah lebih dalam ke gang, mengikuti jejak darah yang semakin jelas. Di beberapa titik ia menemukan tanda-tanda perlawanan, dinding pasar yang retak, kain robek, dan bekas gesekan kaki. Dadun pasti sempat ngelawan, pikirnya. Tapi rasa bangga itu cepat berubah menjadi amarah yang tajam. Joko Plontos bukan tipe yang memberi kesempatan hidup pada orang yang melawan. Saat Asep mencapai halaman belakang pasar, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya mendidih, pisau kecil milik Dadun yang tergeletak dengan bilah patah. Itu artinya Dadun sempat menggunakan senjata itu, dan patahnya hanya memiliki satu kemungkinan, Dadun berhadapan dengan lebih dari satu orang. "Berani banget main ramai-ramai," gumam Asep sambil mengepalkan tangan. Dari balik ruko, terdengar suara tawa kasar beberapa orang. Asep mengintip dan melihat 6 preman muda berdiri mengelilingi sesuatu di tanah, sesuatu yang membuat bayangannya bergerak lemah. Dadun, wajahnya lebam, napasnya tinggal satu-satu, namun matanya masih mencoba mencari seseorang, mencari Asep. Salah satu preman menendang Dadun sambil tertawa. "Mana bos lu? Suruh dia keluar kalau mau nyelamatin lo." Asep berdiri tegak, bayangan tubuhnya memanjang oleh cahaya lampu yang berkedip. Tatapannya berubah menjadi senja yang siap membawa badai. "Kalian nyari gue," katanya pelan namun menggema ke seluruh halaman. Para preman menoleh dengan kaget, wajah mereka langsung pucat. Asep melangkah maju, 1 langkah, 2 langkah, dan aura pemimpin mafia yang selama ini ia sembunyikan muncul sepenuhnya. "Bagus, gue juga lagi nyari kalian." 6 preman itu spontan mundur saat Asep berjalan mendekat, seolah hawa dingin kematian ikut melangkah bersamanya. Tidak ada lagi sisa-sisa pedagang cilok dalam sorot matanya, yang tersisa hanyalah dinginnya seorang pemimpin yang lahir dari darah, betrayal, dan kehormatan. Salah satu preman mencoba bersuara, namun suaranya bergetar tak beraturan. "Lu siapa sebenarnya?" Asep tersenyum tipis, senyum yang membuat malam seakan menahan napas. "Tanya bos kalian, dia yang bikin gue bangkit." Tanpa peringatan, salah satu preman menyerang dari samping, namun Asep menangkap pergelangannya sebelum pukulan itu mendarat. 1 putaran cepat, krek, dan jeritan mengoyak keheningan pasar. 2 preman lain maju serentak, tapi Asep bergerak seperti bayangan yang sejak lama menunggu untuk dilepas. Tendangannya menghantam dada yang satu, sementara siku tajamnya menusuk leher preman berikutnya. Mereka tumbang dalam hitungan detik, tak sempat memahami apa yang baru saja menghantam mereka. 4 preman tersisa kini ketakutan, tapi rasa malu membuat mereka tetap berusaha menyerang. Mereka datang dari 4 arah sekaligus. Namun Asep, yang bertahun-tahun memimpin organisasi gelap terbesar di Karangjati, membaca gerakan mereka seperti membaca huruf besar-besar di dinding. Ia melompat ke kanan, mematahkan lutut satu orang, meraih kepala yang lain dan membenturkannya ke tembok, lalu menendang 2 sisanya hingga terhempas menabrak kios sayur. Hanya tersisa 1 preman yang tersungkur namun masih hidup, menangis sambil menahan sakit. Asep menarik kerahnya dengan 1 tangan dan berbisik, "Di mana Joko Plontos?" Preman itu menunjuk ke arah gudang tua di belakang pasar. "Dia nunggu lu," dia bilang, "kalau lu datang, tempat itu bakal jadi kuburan." Asep melepaskannya begitu saja, "Yang mati hari ini bukan gue." Asep berjalan sendirian menuju gudang tua. Setiap langkahnya memicu denting memori, wajah-wajah anak buah lamanya yang dulu hilang karena pengkhianatan, suara-suara yang menyuruhnya sembunyi, dan bayangan Joko Plontos yang pernah ia lindungi tapi malah menusuknya dari belakang. Ketika pintu gudang ia dorong, lampu-lampu redup menyala, dan di sana, di tengah ruangan, Joko Plontos berdiri sambil memegang linggis. "Akhirnya lu datang juga, Sep," kata Joko dengan suara berat. "Gue udah capek nunggu." Asep menatapnya tanpa emosi.
Gue cuma mau satu hal, katanya dingin. Lu berhenti napas malam ini, atau kota ini nggak akan pernah tenang. Joko tertawa keras, namun tawa itu terdengar seperti upaya terakhir menutupi rasa takutnya. Gue udah siap mati sejak lama, tapi gue gak bakal mati sendirian. Pertarungan itu tidak berlangsung lama. Keduanya sama-sama keras, sama-sama terlatih, namun hanya satu yang bertarung dengan amarah bercampur keadilan. Ketika linggis Joko akhirnya terlepas dari genggaman dan tubuhnya terhempas ke lantai, Asep berdiri di atasnya dengan napas teratur. Lu udah bikin darah orang gak bersalah ketumpahan, bisiknya. Ini balasan lu. Dalam keheningan malam, Joko Plontos menghembuskan napas terakhirnya, dan dengan itu, terputuslah akar kekacauan yang selama ini mencemari Karangjati. Di luar gudang, para warga yang mendengar keributan mulai berdatangan. Mereka terdiam melihat Asep berdiri tegak, tubuhnya berlumur debu dan